Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari kelas C Manajemen Universitas Negeri Medan. Baik, di video kali ini saya bakalan mengerjakan UTS, ujian tengah semester saya, mata kuliah komputer bisnis, dimana kita bakalan langsung praktekin rumus-rumus yang bakal diaplikasiin ke Excel untuk mengerjakan 4 soalnya nanti. Penasaran? Kita langsung ke videonya. Soalnya, kita masuk soal yang pertama. Selesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Baik, di sini sudah ada sesuai dengan perintahnya. Kita ikuti yang pertama, sama dengan kolom A 45 ditambah kolom B 35, klik enter, dan kolom yang D, perintah yang kedua, sama dengan kolom A 45 dikurang kolom D, klik enter, kemudian sama dengan kolom A 45 dikali kolom B 35, enter, kemudian berikutnya kolom A 45 dibagi kolom B 35, kemudian klik enter. Selanjutnya kolom A 45 dikali 10%, enter, kemudian kolom B dikali 20%, klik enter. Selanjutnya B 35 dikurang klik enter, kemudian kita langsung tarik. Kemudian kita langsung tarik ke bawah. Tarik. Ya. Sudah dapat semua hasilnya, semua kolom sudah terpenuhi. Kemudian kita lihat ke bawah, total sama dengan, untuk mencari total kita gunakan rumus sum, buka kurung, tinggal blok, dan klik enter. Kemudian kita langsung tarik saya ke bawah supaya lebih cepat. Sudah terpenuhi untuk total. Kemudian kita mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Buka kurung, kita blok,
kemudian enter. Kita langsung tarik ke samping supaya datanya segera terpenuhi dan tidak memakan waktu. Kemudian untuk nilai tertinggi kita gunakan rumus maksimum. Buka kurung, kita blok seperti tadi. Klik enter. Kita tarik ke samping supaya cepat terpenuhi data-datanya. Kemudian untuk nilai terendah kita gunakan rumus minimum. Kita blok. Dan klik enter. Kita tarik ke samping. Sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir, untuk jumlah item kita gunakan rumus count. Kita gunakan rumus count. Kita blok seperti tadi. Klik enter. Ya. Jadi jumlah data yang kita hitung itu ada 34 data. Jadi semua data sudah terpenuhi. Maka soal pertama selesai. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan. Ya, kita untuk mencari nilai upahnya. Yang pertama kita cari upah kotor. Kita tulis upah kotor. Di sini untuk mencari upah kotor kita gunakan jam kerja, kemudian dikali upah kerja per jam. Di sini ada tabel keterangan, kita klik. Kemudian untuk upah kerja per jamnya kita absolutin supaya nanti untuk data ke berikutnya nanti kita tinggal tarik, nilainya enggak value. Kita absolutin dengan klik F4. Kemudian klik enter. Di sini kita ubah accounting supaya muncul RP-nya di sini. Ya. Kemudian kita untuk mencari upah lembur kita gunakan rumus. Di sini jam lembur, kemudian dikali dengan upah lembur per jam. Ini, kita klik. Kemudian seperti tadi kita absolutin F4 dan klik enter. Kita accountingin supaya muncul RP-nya rupiah. Kemudian untuk total upah kita menggunakan rumus. Upah kotor ditambah dengan upah lembur. Kita klik enter. Untuk pajak kita menggunakan ini total upah. Klik total upah, kemudian dikali dengan ini
kita kali dengan pajak penghasilan. Ya. Kita absolutin seperti tadi. Ketik F4. Ketik enter. Kita keluar. Untuk mencari total upah bersih, kita akan rumus total upah dikurang dengan pajak. Ya, klik enter. Ya, semuanya sudah tercari, sudah semua kolom sudah berisi. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Kita tinggal tarik ke bawah. Ya, sudah. Kemudian kita cari total upah seluruh karyawan menggunakan rumus sum, buka kurung, kemudian kita blok kolom total upah bersihnya, kita blok. Ya, kemudian klik enter. Selanjutnya rata-rata seluruh upah karyawan, kita gunakan rumus average. Nah, sudah muncul. Kita blok seperti tadi. Klik enter. Kemudian untuk upah tertinggi karyawan, kita gunakan rumus max. Kemudian kita blok. Kita blok. Dan klik enter. Kemudian untuk mencari upah terendah karyawan, kita gunakan rumus minimum, buka kurung, kemudian kita blok. Klik enter. Ya, sudah selesai untuk soal yang kedua. Semua kolom sudah terpenuhi. Berarti tugas kita untuk soal yang kedua sudah selesai. Oke, kita langsung masuk ke soal yang ketiga. Di sini kita mencari grade dan status. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Kita langsung cari. Kita gunakan rumus if, buka kurung, nilai lebih besar sama dengan 90 titik koma tanda petik A, kemudian titik koma lagi, if, buka kurung, klik nilai lebih besar sama dengan 80 titik koma B, kemudian titik koma if, buka kurung, klik nilai kemudian lebih besar sama dengan 70, kemudian titik koma tanda petik C, tanda petik titik koma if jika nilai lebih besar sama dengan 60,
tanda petik D titik koma if kurung nilai kemudian kurang dari 60 titik koma tanda petik titik koma, kemudian sudah selesai tanda kurung, kemudian kita klik enter ya, langsung keluar hasilnya D. Kita langsung tarik ke bawah, ya, sudah terpenuhi untuk kolom grade. Kemudian kita mencari kolom status. Di sini kita juga gunakan rumus if buka kurung, kemudian nilai lebih besar sama dengan sesuai dengan keterangan 70 titik koma complete. Oke, tanda petik titik koma if jika nilai kurang dari 70 titik koma file, tanda petik kemudian tutup kurung dan klik enter ya. Sudah keluar hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah untuk memenuhi data-data berikutnya ya. Sudah terpenuhi semua data. Oke, jadi sudah selesai untuk soal yang ketiga. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Kecilin supaya terlihat semua datanya. Di sini kita disuruh untuk menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, kita langsung masuk kita akan mencari dulu ke posisi. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP buka kurung, kemudian value kemudian left kemudian klik kode di sini titik koma 1 tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok tabel yang pertama, tabel 1 posisi kapal dan agen. Sini kita blok. Kemudian kita absolutin dengan mengklik F4 ya, supaya nanti mudah untuk menarik datanya ke bawah. Kemudian titik koma 2 karena dia berada di kolom kedua untuk posisi kapal, titik koma 2 titik koma false, dan tutup kurung, klik enter ya. Langsung keluar hasilnya, kita tarik ke bawah. Kemudian kita mencari agen. Untuk kolom agen kita gunakan rumus
VLOOKUP, kemudian value, kemudian left, kemudian kita klik kode kapal, kemudian titik koma, 1, tutup kurung, kemudian kita blok tabel untuk tabel yang pertama karena di sini ada agen, kita blok. Setelah kita blok, kita absolutin, ya, titik koma 3 karena agen berada di kolom ketiga, titik koma false, tutup kurung dan enter. Setelah keluar hasilnya, kita tarik ke bawah, ya. Oke, kemudian kita mencari kolom berangkat dari, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, right, kemudian klik kode, titik koma 3, tutup kurung, titik koma, kemudian kita blok tabelnya, tabel arrange-nya, kita blok tabel arrange-nya, absolutin, kemudian titik koma 2, sini berangkat 2, kemudian titik koma false, kemudian enter. Setelah keluar hasilnya, kita tarik ke bawah, ya. Kemudian untuk kolom tujuan, kita gunakan rumus HLOOKUP, buka kurung, right, kita klik kode, kemudian titik koma, kemudian 3, kemudian tutup kurung, titik koma lagi, kita blok tabel kedua, sini kita blok, kemudian kita absolutin, titik koma, kemudian 3 karena kita mencari tujuan di sini berada di baris ketiga, kemudian titik koma false, enter, ya. Langsung keluar hasilnya, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita mencari kolom bongkar. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP, kemudian buka kurung, di sini kita klik berangkat, ini, kemudian titik koma, kita klik tabel ketiga, di sini berangkat, kita blok, dan jangan lupa kita absolutin, dan koma 2 di sini, ya, bongkar. Kemudian false, klik enter, ya. Langsung keluar hasilnya, kita tarik ke bawah, ya. Sudah terpenuhi data bongkarnya. Kemudian muat, di sini kita gunakan VLOOKUP, kemudian buka kurung,
klik tujuan, setelah itu titik koma, kemudian kita blok tabel muat di sini, kita blok, kita F4-in, kita absolutin maksudnya, kemudian kita klik F4, titik koma 2 di sini, kemudian kita tulis false. Enter. Ya, langsung keluar hasilnya. Kita tarik ke bawah. Sudah. Kemudian kita mencari kolom biaya bongkar dan muat. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, klik posisi, kemudian titik koma, kita blok tabel 5 biaya bongkar dan muat. Di sini kita blok, kemudian kita absolutin tabel arraynya, kita absolutin. Setelah itu kita angka 3, kemudian titik koma lagi, false. Klik enter. Ya, sudah keluar biaya bongkar. Tarik ke bawah. Ini kita rubah ke accounting supaya ya, sudah keluar, sudah terpenuhi untuk data-data yang di atas. Kita cari untuk total biaya bongkar dan muat, sama dengan kita gunakan rumus sum, buka kurung, kita blok tabel biaya bongkar dan muatnya, kemudian klik enter. Untuk total biaya bongkar dan muat terbesar kita gunakan rumus maksimum, kita gunakan rumus max, blok, kemudian klik enter. Ya, sudah keluar datanya. Kemudian kita cari untuk total biaya bongkar dan muat terkecil, kita gunakan rumus minimum, min, buka kurung, kita blok seperti tadi, klik enter. Dan total biaya bongkar dan muat rata-rata, kita gunakan rumus average, kita blok dan klik enter. Ya, semua data sudah terpenuhi, jadi tugas kita sudah selesai. Baik, itu tadi dia bagaimana pengaplikasian rumus-rumus Excel ke dalam soal-soal ujian tengah semester saya. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.